Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan ngaji kitab Kifayatul Akhyar dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik maunah barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kulit yang disama, kulit bangkai yang disama. Di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala al-ashabu wa yu'tabaru fi qawnihi sara madbughan thalathatu umurin. Ashabu Syafi'iyah berkata, kulit yang kemudian itu disebut sebagai kulit yang sudah disama itu harus mempunyai 3 persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, ahaduhuma naz'u fadalatihi. Yang pertama, hendaknya dari kulit itu harus dicabut kotoran-kotorannya. Kotoran-kotoran yang menempel pada kulit itu harus dicabut, dibersihkan. Atsani ayyutiba nafsal jildi. Hendaknya kulit yang disama itu harus dalam keadaan suci, bersih, wangi. Ats-tsalitsu ayyantahiya fid dabghi ila halatin bihaitsu law naqa'a aw law naqa'u fil ma'i lam ya'ud al-fasa wan natan. Allahu a'lam. Syarat yang ketiga, hendaknya kulit yang disama ini sudah sampai pada suatu kondisi, ila halatin, sampai suatu kondisi di mana kalau kita cemplungkan, bihaitsu law naqau, kita cemplungkan filma ke dalam air, maka kulit tadi tidak rusak dan tidak lembek, tidak hancur, wanatan, tidak hancur, sehingga benar-benar sudah jadi gitu loh. Beda kalau kulit yang disama belum selesai, kemudian dia dicemplungkan ke air, direndam ke air, maka pasti dia akan rusak. Kenapa? Karena zat-zat yang ada di dalam kulit itu belum benar-benar kering. Nah, kalau kulit belum kering, maka nanti itu ada potensi munculnya ulat-ulat kecil itu yang sering makan kulit. Tapi kalau benar-benar kering, sudah di dalam-dalamnya itu sudah kering, maka pasti tidak rusak. Wa amma jildul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima fala yathuru biddibaghi indana bila khilaf. Adapun kulit dari asu, anjing, wal khinzir, celeng, babi, wa far'i ahadihima, atau peranakan di antara keduanya, maka fala yathur, tidak bisa suci dengan bidibag, dengan disama
indana menurut kita, menurut madhab Imam Syafi'i, bila khilaf, tanpa adanya perselisihan. Semua sepakat bahwa anjing, babi atau peranakan di antara keduanya tidak bisa disama. Kenapa? Li'annahuma, karena anjing dan babi iku najisani fi halatil hayati. Karena anjing dan babi itu sudah dari sononya najis. Sudah najis ketika dia hidup. Fi halatil haya, ketika hidup sudah najis. Wad-dibagu innama yathuru jildan najisa bil mauti. Dan menyamak kulit itu dia berfungsi untuk menyucikan kulit apabila dia najis karena mati. Jadi najisnya kulit itu karena mati, karena hewan tersebut menjadi bangkai. Hewan tersebut menjadi bangkai, kemudian dia menjadi najis. Semasa hidupnya si hewan ini ya tidak najis. Kalau kita pegang kulitnya ya tidak najis. Tapi ketika sudah meninggal menjadi bangkai, kita pegang kulitnya menjadi najis. Kecuali kalau kita sama. Dengan adanya sama ini, maka kulit ini menjadi suci. Nah, kalau anjing tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dari hidupnya dia sudah najis. Kalau mati sampai mau disama tetap najis, tidak bisa berubah. Li'anna ghayatad dibaghi naz'ul fadlati wa daf'ul istihalati. Karena tujuan dari disama itu adalah untuk mengangkat kotoran-kotoran dan juga untuk mencegah hal-hal yang bisa membuatnya tidak suci. Daf'ul istihalat. Jadi tujuannya itu. Wa ma'lumun, dan perlu, dan seperti yang kita ketahui bersama, annal hayata, itu pakai nun bukan mim, annal hayata ablahu fi dhalik minad dibaghi fa idza lam tufid al hayatu at-taharatu fa aula alla yufida ad-dibaghu. Jadi seperti yang kita ketahui, jika tujuan nyamak ini adalah untuk supaya kita bisa mengangkat kotoran-kotoran dari kulit itu, karena sebab matinya atau menjadi bangkainya si hewan itu, maka bagaimana dengan keadaan ketika dia hidup? Tentu dia suci. Tapi berbeda dengan anjing dan babi. Kenapa kita hukumi dia sebagai kulit yang tidak bisa disama, tidak bisa menjadi suci karena disama? Karena memang ketika dia hidup, keadaannya adalah kotor, keadaannya sudah najis, sehingga tidak bisa disama. Seperti yang saya bilang kemarin, kotoran itu tidak bisa disucikan. Mau pakai apapun tidak bisa disucikan. Qala, musannif berkata, wa azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adamiyya. Adapun tulang dari bangkai, wa sya'ruha, dan bulu-bulunya itu najis hukumnya, illal adamiyya, kecuali anak Adam, manusia. Manusia meninggal, kemudian sampean pegang bulu atau rambutnya yang mati itu, maka tidak najis. Tapi beda dengan hewan. Kalau hewan najis. Sampean punya kucing, kucingnya meninggal, udah sampean
kena megang bulunya, maka najis. Apa landasannya atau dalilnya? Al aslu fi dzalika qauluhu ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu. Asalnya yaitu dawuhnya Allah, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan kepadamu bangkai. Wa tahrimu ma laysa biharamin wala dararin fi aklihi yadullu ala najasatihi. Dan pengharaman terhadap sesuatu yang awalnya tidak haram, ma laysa biharam. Contoh, sampai punya embek. Embek kan tidak haram. Nah, ketika dia mati menjadi bangkai, maka menjadi haram. Itulah kemudian disebut dengan maitah. Ketika embeknya ini tidak disembelih, tapi dia meninggal, dia mati tidak disembelih, maka disebut dengan maitah. Maka kemudian menjadi haram. Wala dhararun fi akli, dan dimakan itu tidak mengandung kemudaratan. Tidak mengandung kemudaratan. Ketika dia berubah menjadi bangkai, maka hukumnya kemudian menjadi najis. Yadullu ala najasatihi, menunjukkan kenajisannya. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, annal azma wasya'ra min ajza'il hayawan, bahwa tulang, wasya'ra, dan juga rambut atau bulu itu termasuk bagian dari hewan. Naam fi sya'ri khilafun, memang di dalam pembahasan bulu ataupun rambut hewan itu terdapat khilaf, perbedaan pendapat antara ulama. Fi annahu yanjusu bil mauti amla, apakah sebab matinya hewan itu bulunya kemudian bulu ataupun rambutnya kemudian menjadi najis atau tidak? Wa huwa qaulan, di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, yang pertama, pendapat pertama, la yanjusu, tidak najis. Kenapa? Li'annahu la tahulluhul hayatu, karena di dalam rambut itu tidak terdapat kehidupan. Di dalam rambut, di dalam kulit tidak terdapat kehidupan. Apa bukti bahwa di dalam rambut, di dalam kulit itu tidak ada kehidupan? Sampean potong rambut sampean ngerasa enggak? Enggak sakit. Sampai potong bulu sampean, bulu kelek itu misalnya, dipotong, kerasa enggak? Enggak sakit. Kenapa? Fala ruha fi. Terusannya fala ruha fi, tidak ada ruh di sana. Maka fala yanjusu bil mauti, oleh karenanya dia tidak najis karena matinya atau wafatnya si hewan itu. Bidalilin annahu idza quti'a la yahissu wa la ya'lamu. Dalilnya adalah bahwa ketika ia dipotong, idza quti'a la yahis, maka hewan itu tidak merasakan sakit, wala ya'lam, dan juga tidak merasakan sakit. Ini menurut pendapat pertama. Dalilnya itu tadi, karena bagian rambut, bulu, termasuk nanti kuku berarti, karena kuku ini adalah dikiaskan seperti rambut. Ia tidaklah bagian dari ruh. Apabila dipotong tidak merasakan sakit. Nah, ini pendapat pertama. Wa azharuhuma annahu yanjusu. Menurut pendapat yang kedua bahwa rambut itu najis. Wa walladhi jazama bihi syaikhu, dan di sini yang dikuatkan oleh pendapatnya Syekh. Li'annahu in halathul hayatu
fayanjusu illa fayanjusu taban lil jumlati. Karena yang namanya rambut, namanya kuku, itu bisa tumbuh kalau dia nempel kepada sesuatu yang hidup. Maka dia ya ikut dengan sesuatu yang hidup itu. Bangkai, suatu saat sampai punya burung ya, punya burung masih hidup, sampai pegang tidak apa-apa, itu masih suci. Tapi ketika burungnya mati, sampai lihat bulunya kok bagus gitu kan ya, sampai pengen pegang bulu itu, maka menurut pendapat yang kedua ini dia najis. Kenapa? Karena bulu ini mengikuti si hewan itu. Kalau hewannya hidup ya maka suci. Tapi ketika mati ya mati, maka najis juga. Buktinya apa? Buktinya bahwa bulu, kulit, rambut itu mengikuti yang hidup. Kalau hidup maka dia akan berkembang. Kalau rambut berarti tambah panjang. Kuku juga tambah panjang. Kalau kulit dan rambut ini tidak punya ruh, katanya tadi itu, tidak tumbuh, maka dia tidak akan pernah memanjang. Ini dalil yang kedua. Intinya dalam permasalahan rambut, bulu ini, menurut ulama ada dua pendapat. Ada yang menyatakan dia tidak najis, alasannya adalah yaitu tadi, dia tidak masuk pada bagian tubuh manusia. Tidak masuk hidup gitulah. Yang kedua najis. Ini alasan juga li'annahu min jumlatiha kama yajibu wasluhu fit taharati wal jinabati. Alasannya bahwa rambut ini mengikuti tubuh kita. Buktinya adalah ketika kita junub, ketika kita harus wajib mandi, maka rambut ini juga wajib dibasahi. Bukti bahwa rambut ini mengikuti kita. Wa ammal azmu fa fihi khilafun. Adapun tulang itu juga di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Qila annahu kasya'ri, dikatakan bahwa tulang ini hukumnya seperti rambut. Ya berarti ada yang menyatakan itu tidak najis. Wal madhabu al-qat'u bi najasatihi. Menurut mazhab Imam Syafi'i bahwa tulang itu juga najis. Alasannya li'annahu yahissu wa ya'lamu bil qat'i. Karena tulang itu merasakan sakit apabila dia dipotong bil qat'i. Ketika tulang itu dipotong, maka orang yang dipotong itu akan merasa sakit. Wasufu wal wabaru warishu kasya'ri. Adapun suf, bulu-bulu halus, wal wabaru, bulu-bulu kasar, warishu, dan juga bulu-bulu yang dari burung-burung itu. Jadi kalau burung, ayam itu bulunya namanya rish. Makanya sambian main bulu tangkis, bahasa Arabnya apa? Quratu risha. Quratu ar-risha, bulu tangkis. Rish itu artinya bulu. Tapi bulunya di sini bukan bulu apalagi bulu kelek, bukan. Bulu kayak bulu burung itu. Rish. Itu perbedaan dalam bahasa Arab. Jadi nama bulu itu banyak bahasa Arabnya. Ada wabar, ada as-suf, kemudian ada rish. Jadi sambian ketika bilang ini bukan rish, ini bukan rishah, bukan. Tapi kalau burung, ayam yang sampean bisa lihat sendiri bulunya seperti itu adalah masuk dalam kategori sya'ar juga, tapi bagi hewan yang disebut dengan burung tadi. Jadi kalau sampai nemu bulu dari hewan yang meninggal, maka harus dicuci dulu. Khawatir
itu kemudian bercampur dengan najisnya, harus dicuci. Jangan langsung dipakai. Ada bulu bagus kemudian bisa dipakai kayak congkek, congkek gigi gitu kan. Jangan. Harus dicuci dulu supaya najisnya hilang. Fa idza qulna binajasati sya'ri fa fi sya'ril adami qaulan. Nah, kita kan tadi berbicara secara umum, ya bangkai hewan gitu. Kalau manusia bagaimana? Rambut manusia atau bulu manusia. Fafihi qaulan. Itu ada dua pendapat. Binaun ala najasatihi bil mauti angkulna yanjusu bil mauti fakadha yanjusu sya'ruhu. Menurut pendapat yang lain, pendapat pertama anggaplah seperti itu, dia mengkiaskan dengan kasus yang di atas, yaitu bahwa bangkai itu bisa menjadi najis karena meninggal, karena mati, bil maut. Maka manusia pun juga sama, menurut pendapat yang pertama. Tapi kita tidak mengikuti pendapat yang pertama ini, karena manusia masuk pengecualian. Wa in qulna la yanjusu wa huwa rajihu fala yanjus sya'ruhu bil maut. Nah, ini pendapat yang kita pegang, yaitu pendapat yang kedua, bahwa kita menghukumi manusia, anggaplah bangkai ya. Kalau kita jangan bilang bangkai sudah, jasad. Jasad manusia itu hukumnya suci. Sehingga rambutnya, kulitnya, kemudian tulangnya itu juga suci. Jadi kalau sampean pegang orang yang meninggal, kena rambutnya, tidak apa-apa, jangan dicuci. Tangannya nggak usah dicuci sampean, itu suci. Alal ashah menurut pendapat yang benar, wallahu a'lam. Kesimpulannya adalah jika manusia itu tetap menjadi suci meskipun dia meninggal. Kan kita manusia ini ketika masih ada ruhnya, sampean pegang kan tidak najis. Kecuali kalau ada ngengeknya di sini sampean pegang, kena megang ngengek gitu kan. Maka najis. Najisnya itu bukan karena megang kulit itu, bukan, tapi karena megang ngengeknya itu. Nah, kalau orang tadi meninggal, hukumnya tetap suci. Sampean pegang tidak apa-apa, tidak usah dicuci tangan sampean. Makanya disebut dengan pengecualian illal adamiyah, kecuali anak Adam. Sehingga kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu tentang kulit bangkai dan juga tulangnya. Besok kita akan melanjutkan kepada babul aniyati, bab tentang wadah-wadah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah